Pak Robin, apa kabar? Baik, baik. Luar biasa nih, Pak. Ini hari ini kita akan buat sesi tanya jawab khusus karena ini sebenarnya mewakili banyak netizen nih dan subscriber dan juga penegak hukum yang mau bertanya. Nah, gini, Pak. Kan Pak Robin ini kan terkenal sebagai ahli yang sering memberikan keterangannya di pengadilan. Pak Robin pernah memberikan keterangan di sidang perdata, kemudian di sidang pidana, TUN, HAM, dan lain-lain. Nah, banyak orang bertanya, Pak, Bapak ini sebenarnya sebagai ahli apa sih, Pak? Boleh nggak tolong jelasin ke kami supaya kami ini paham, Pak? Ya, jadi ahli itu terbagi-bagi ya oleh disiplin ilmunya ya. Ada ahli perdata, ahli pidana, ahli tata negara dan sebagainya. Itu menurut saya sih itu pembidangan. Tapi di dalam prakteknya itu sebenarnya tidak ada pembidangan seperti itu. Hanya saja orang dalam praktek kebiasaannya saja bahwa oh ini diarahkan ke perdata, ini arahkan ke pidana. Sebenarnya tidak begitu ya dalam praktek ya. Nah, kalau kalau saya ditanya seperti itu, saya ini punya keahlian di forensik gitu loh. Saya jelaskan sedikit ya apa itu Boleh, boleh. forensik ya. Forensik itu gini. Kalau yang kita kenal kan forensik di dalam kedokteran kan, mencari sebab-sebabnya orang meninggal, itu forensik kedokteran. Tapi tahu nggak bahwa semua di alam dunia ini bisa diforensik ya. Nah, dalam perkembangannya kita tahu bahwa ada namanya digital forensik sekarang di era artificial intelligence ya, gitu. Sekarang juga ada namanya itu psikologi forensik. Kan ada itu. Banyak sekali forensik-forensik yang lain. Nah, saya itu dalam payung hukumnya adalah hukum forensik. Heavy-nya itu saya mencari kebenaran material melalui konstruksi hukum. Konstruksi hukum ya. Jadi kalau misalnya ada penegak hukum datang sama saya, kalau ini pidana ya, itu saya menjelaskan kepada mereka ini yang para penegak hukum ini dengan melakukan kajian hukum gitu loh, menggunakan doktrin, jurisprudensi, teori, apapun namanya itu saya bisa mengkompilasi sehingga memberikan nanti kesimpulan dan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya sesuai dengan aturan hukum gitu. Jadi penyidik itu punya kesempatan untuk meminta keahlian ini supaya apa yang disidik itu mendekati kebenaran materi dan mencari keadilan yang hakiki. Seperti itu, Pak. Jadi sesuai dengan 187 huruf C lah. Seperti itu, Oke, ya. oke. Kalau di dalam pidana. Nah, Bapak kok hadir juga di perdata? Oh, itu bisa. Perdata, ya kan? Perdata itu pengacara yang minta sama saya begitu. Pengacara yang minta, "Pak, tolong supaya Bapak hadir di sidang itu." Dan saya melakukan konstruksi hukum keperdataan itu mendekati kebenaran material gitu loh. Iya, 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 iya. Seperti itulah kurang lebih ya. Oke, berarti Pak, kalau misalnya ada penegak hukum yang mau meminta keterangan ahli, baik itu sebagai ahli perdata atau ahli pidana atau ahli misalnya TUN atau ahli-ahli yang lain, berarti bisa Pak ya? Oh bisa, Bisa ya? bisa, Oh, sangat bisa, oke, oke. sangat bisa itu, sangat bisa. Jadi begini, payungnya forensik ini kan bisa masuk ke beberapa disiplin ilmu. Waktu saya hadir di pengadilan ya, saya ada ngomong sama majelis. Jadi majelis tanya sama saya, Bapak ini bisa apa di disiplin ilmu apa? Sebenarnya forensik itu luas sekali, saya bilang gitu Pak. Jadi saya bisa masuk di TUN, maka tuh saya jelaskan hukum tata usaha negara itu, kedudukan pejabat tuh bagaimana, bagaimana. Itu kan tidak pernah terungkap kan gitu di dalam. Saya jelaskan. Begitu juga perdata, hubungan ke perdatanya ya, respect trackingnya itu antara si A sama si B. Termasuk juga konstruksi hukum yang menyatakan bahwa orang ini masuk nggak dalam ketentuan pasal ini yang dilakukan oleh perbuatannya itu gitu loh. Jadi mencari unsur elemennya itu loh. Nah, saya menggunakan metode forensik. Apa itu forensik? Detail. Kalau kita baca di dalam Black Dictionary ya halaman 660 ya kan, itu legal analysis yang dibuat konstruksi sedemikian rupa yang mendekati kebenaran material. Jadi yang penting itu adalah penyidik itu kalau datang dia harus memberikan feeding pada dokumen serta cerita yang benar gitu loh, hasil penyidikannya itu. Supaya hasil forensik ini benar. Jadi Oke. kajian itu bukan selembar dua lembar, Pak. Ya, kajian itu bisa berupa buku, bisa tebal kalau seandainya memang lampirannya banyak, bisa tebal dia. Kenapa? Karena dia menunjuk pada
dokumen-dokumen yang dikaji, bukan cerita, tidak ada cerita ini. Yang ada itu adalah fakta yang kita kaji seperti itu. Oh, oke Pak. Jadi kalau saya tangkap Pak, berarti tujuan dari kajian hukum itu adalah membuat perkara ini menjadi terang Pak ya, Oh ya, dan menjadi pedoman buat penyidik untuk melakukan langkah selanjutnya. iya. Oke. Nah, apakah hanya sekedar kajian aja Pak? Sedangkan kalau penyidik kan mereka ada melakukan BAP dan Oh sebagainya. iya pasti begini, kan itu kan KUHP, minta itu 187 huruf C, itu dibaca baik-baik. Setelah itu di berita acara, Oh. saya di berita acara setelah saya kaji. Saya tidak mau berita acara yang dibuat oleh penyidik itu nanya, tidak, saya mau tahu dulu kamu dapat apa dalam penyidikan ini yang dikonstruksikan. Itu merupakan satu kesatuan yang saya secara profesi merahasiakan itu semua, ya kan, apa yang menjadi itu, karena itu adalah bentuk daripada kajian itu bersifat terbatas kepada penyidik. Ya, Iya. udah ribuan Pak, Iya, iya. ribuan itu yang sudah datang ke sama saya itu, ribuan saya katakan, kan ada puluhan tahun yang begini. Cuman kebanyakan cara berpikirnya penyidik kita ini ya tradisional saja, hal-hal yang seperti tanya jawab gitu loh. Oh. Yang mengenal ini hanya segelintir Pak, segelintir di kepolisian itu ya. Banyak juga yang sudah pensiun ya, mungkin tidak tersosialisasi dengan baik, tidak paham. Jadi kalau yang tidak paham, sulit saya untuk menjelaskan kalau orang tidak paham. Kebanyakan ya, apalagi dari penegak hukum yang lain ya, seperti kejaksaan, itu tidak paham, banyak tidak paham. Adalah 1-2 orang yang paham, tapi yang lain tidak paham gitu loh. Tapi prinsipnya bisa Pak ya, berarti penegak hukum itu bisa memintakan keterangan ahli, baik itu misalnya dari kepolisian atau dari kejaksaan atau bahkan dari KPK pun juga bisa Pak ya? Oh bisa Pak, dulu waktu awal-awal KPK berdiri, mereka minta sama saya Pak, Oh. gitu ya. Tapi karena saya nggak tahu lah, mungkin tidak tersosialisasi. Bagi saya kan itu bukan urusan saya lah. Kalau mereka hal yang baik ini kita perkenalkan lantas tidak mau dipakai, apa itu kan bukan urusan saya lagi, silakan saja gitu loh. Jadi begini loh Pak, ya saya ulangin ya, penyidik yang benar-benar mau menegakkan hukum, dia berani ketemu sama saya. Tapi kalau dia main-main ada cerita, dia nggak akan berani ketemu saya. Ketika saya forensik, ketemu semua apa yang menjadi yang disembunyi-sembunyikan itu. Kenapa? Karena ilmu forensik ini ya ilmu yang betul-betul saya tekuni gitu loh ya. Dan itu tidak ada di dalam pelajaran formal di universitas. Makanya ilmu forensik ini ya beruntung saya ngajar di beberapa mahasiswa saya ya di PTIK itu yang mau belajar ilmu forensik, ya saya ajarin secara khusus gitu loh, supaya mereka memahami gitu, dan mereka betul-betul memahami ini perlu gitu loh untuk penegakan hukum ya kan. Jadi bukan sekedar apa kata orang itu sekedar wawancara, bukan, dikaji betul hukumnya itu, seperti itu ya kurang Baik. lebih. Saya rasa jelas Pak. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apakah hanya penegak hukum saja yang bisa minta? Orang pribadi gimana Pak? Boleh nggak Pak minta? Boleh Pak, boleh, kan orang kan mencari keadilan kan boleh, penegak hukum boleh, iya kan, pengacara boleh, yang bersangkutan boleh. Kalau perdata biasanya yang bersangkutan atau pengacara. Tapi kalau di pidana biasanya itu kebanyakan ya dari pihak penegak hukum ya, kepolisian ya gitu. Tapi kejaksaan ya hampir nggak ada karena nggak tahu ya. Karena nggak kenal. Hal yang baik-baik ini kan perlu disosialisasikan. Tapi kan kadang-kadang ya beda kan Pak. Ada yang mau, ada yang tidak mau tahu, kan begitu kan beda. Ya kan, kalau dengan katakanlah dengan adanya informasi yang baik ini tidak mau diterima, juga mau ngomong apa kan, seperti itu. Baik. Intinya saya tidak terbeban soal itu kok. Yang mau silakan, kalau mau menegakkan hukum secara transparan, beradab, berkeadilan serta akuntabel, ya mari kita melakukan ini secara forensik. Dan saya independen. Saya ya Pak, saya ulangin ya, siapapun yang minta dengan saya itu, saya tidak pernah ada pemihakan, karena saya seperti laboratorium darah gitu. Serahkan darah, saya cek semua darahnya itu apa gitu loh. Jadi ingat ya, saya independen, saya tidak terpengaruh dengan apa-apa. Tidak terpengaruh, catat baik-baik. Jadi tidak ada titip-titipan, tidak ada. Ya kalau mau titipan bukan dengan saya ya. Tempat penitipan, kalau mobil titip dengan mobilnya, bukan saya nggak mau dititipin gitu. Karena saya mau menegakkan hukum yang benar gitu. Seperti itu ya Pak ya. Baik, oke Pak. Kalau begitu udah jelas. Terima kasih Pak Robintan atas Sama-sama. penjelasannya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Thank you Pak. Ya, terima kasih.